Halo, sahabat dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Irgi Fareji dari Universitas Terbuka UPBJJ Bogor. Dan sekarang aku di semester 1 Prodi Ilmu Komunikasi. Dan kali ini aku ingin membahas nih terkait membangun karakter individu dalam membentuk generasi muda anti bullying. Sebelumnya udah pada tahu nggak sih bullying atau perundungan itu apa? Nah, kita sini bakal ngebahas dan ngasih edukasi biar kita memperkecil kasus-kasus ini di negara Indonesia tercinta di tahun ini sampai seterusnya. Dan sebelumnya yang saya hormati para guru, staf sekolah, serta seluruh siswa-siswi yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan sebuah persoalan yang masih sering terjadi di lingkungan sekolah, yaitu bullying atau perundungan. Bullying bukan lagi hal yang dapat dianggap sepele nih. Tindakan ini dapat meninggalkan luka bukan hanya pada fisik, tetapi pada hati, pikiran, dan masa depan seseorang. Waduh, itu sangat enggak banget. Nah, selanjutnya, oleh karena itu, sangat penting bagi kita semua, terutama bagi para generasi muda, untuk membangun karakter yang kuat, empati yang tinggi, keberanian yang baik untuk menolak segala bentuk perundungan. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu bullying. Yang pertama, menurut berbagai penelitian, bullying merupakan tindakan menyakiti orang lain secara sengaja yang dilakukan berulang-ulang dan melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan. Waduh, contohnya apa aja, Kak? Nah, yang pertama, ada bullying fisik. Contohnya kayak memukul, mendorong, menendang. Aduh, itu nggak banget tuh. Terus yang kedua ada bullying verbal. Mengejek, menghina, memberi julukan yang merendahkan. Aduh, nama orang udah bener ya, kita manggilnya sebutannya nama binatang. Wah, sakit hati dek. Yang ketiga ada bullying sosial relasional. Contohnya apa tuh? Kayak apa sih? Mengucilkan teman, menyebarkan rumor. Nah, tahu kan, kayak fitnah-fitnah, misalnya aku buang sampah pada tempatnya, ternyata temennya bilang kalau buang sampahnya sembarangan. Wah, itu no. Itu udah jatuhnya udah fitnah, udah nggak baik. Nah, yang ketiga ada cyberbullying, menyebarkan komentar jahat atau penghinaan melalui media sosial. Itu namanya buat netizen tuh. Christopher pernah menjelaskan pada tahun 2023 menjelaskan bahwa pemahaman jenis-jenis bullying sangat penting agar siswa dapat mengenalinya dan mengambil langkah pencegahan yang tepat. Dan dampak buruk bullying itu apa sih? Bullying bukan hanya salah, tetapi juga sangat merugikan. Penelitian Luciana dan Arifin pada tahun 2022 menunjukkan bahwa korban bullying dapat mengalami menurunnya rasa percaya diri, gangguan kecemasan atau stres keperpanjangan, penurunan prestasi akademik. Aduh, nggak banget. Dampak negatif pada perkembangan kepribadian. Tuh. Tidak hanya korban, pelaku bullying pun berisiko tumbuh menjadi individu perilaku antisosial jika tidak segera disadarkan. Lingkungan sekolah pun ikut tercemar karena terciptanya rasa takut dan tidak aman. Tuh, makanya banyak yang introvert. Nah, gimana sih kita membangun karakter anti bullying? Caranya gimana? Apa kita bisa ngelakuin hal itu? Bisa banget dong. Aprilia Yola Azari dan rekan-rekannya pada tahun 2023 menegaskan bahwa pendidikan karakter merupakan kunci utama dalam mencegah bullying. Karakter tidak terbentuk dengan sendirinya, tetapi melalui pembiasaan sopan santun dan empati. Yang pertama, yang kedua kemampuan memahami perasaan orang lain, yang ketiga keberanian untuk mengatakan tidak pada pelaku tindak perundungan. Kemampuan untuk melaporkan dan menolong teman yang menjadi korban. Misalnya kita punya teman yang jadi korban kasus bullying, itu kita boleh tuh bantu nolong biar dia nggak kena kasus bullying. Teman-teman sekalian, generasi muda anti bullying bukan berarti kita harus menjadi pahlawan super nih. Cukup mulai sikap sederhana seperti mengajak teman yang sendirian, tidak ikut menyebarkan rumor, dan bersikap tegas menolak segala bentuk kekerasan. Mungkin cukup bagi saya.
segini kesimpulan yang bisa saya simpulkan bahwa bullying adalah musuh bersama. Untuk itu, kita perlu bersatu, sekolah yang aman, nyaman, menghargai perbedaan. Sebagai generasi muda, kalian adalah harapan bangsa nih buat adik-adik aku. Jadilah generasi yang berkarakter kuat, berempati tinggi, dan berani melakukan kebaikan. Mari kita wujudkan lingkungan sekolah bebas bullying dimulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, dari sekarang sampai seterusnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Irgi Fareji, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.